Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita percaya pada saat kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat suara kita, mengatakan Hosana, Hosana Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi angkat suaramu, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Angkat suaramu, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan. Cobalah, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat suaramu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, Allah Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, angkat tanganmu. Ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu. Yuk kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Dia, kita mau angkat suara kita. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, yo. Marilah nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi
bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa. Ya, tepuk tangan. Angkat suaramu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya undang pujian dari kaum wanita.
Shalom. Puji Tuhan, hari ini boleh saya beribadah. Karena kemarin saya boleh terkena penyakit zaman sekarang, yaitu COVID. Saya isolasi sendiri sekitar hampir 8 hari lah. Yang kedua, saya boleh Tuhan panjangkan umur. Saya sudah berumur sekarang sudah tua, 59 tahun. Puji Tuhan, saya mau cerita masuknya saya di GPI Ebrata. Saya termasuk yang paling tua di sini, paling lama. Sama Pak Adion ada masih di sini. Saya masuk di GPI Ebrata tahun 95. Menikah saya di tahun 92, saya punya anak pertama 93. Saya ceritakan lebih dahulu waktu anak saya pertama. Waktu anak saya pertama, saya boleh dikatakan bukan anak Tuhan. Saya orang orang jalanan. Saya orang penjudi, pemabuk. Bahkan saya itu boleh dikatakan sering larut tidak pulang malam. Waktu saya anak pertama. Jadi yang saya mau katakan itu istri saya setia untuk mendoakan saya. Saya seperti contoh saya perjalanan Israel dari kota Mesir ke tanah Kanaan. Kanaan itu 40 tahun. Kalau saya 29 tahun. Saya orang setiap hari, setiap main judi. 3 hari baru pulang. Saya punya usaha dulu, bengkel kecil ada 3. Saya bersama dengan istri saya. Itu 2 saya jual untuk main judi. Nah, perubahan di tahun anak kedua lahir tahun 95. Di tahun 95 saya main judi. Rumah saya digerebek karena main judi. 8. Disinilah aku mulai bertobat. Dan saya tidak main judi, tidak minum. Segalanya saya tiadakan. Bahkan merokok pun saya biasanya 3 bungkus sehari, Samsung. Saya pikir-pikir ini sangat berat bandingan saya untuk biaya sekolah. Puji Tuhan lahir yang nomor 2,
saya betul berubah. Baru saya aktif gereja dulu istri yang aktif gereja. Saya nggak pernah gereja. Saya bilang saya tidak makan dari gereja. Saya makan hanya dari duit. Sampai anak kedua itu mulai saya sadar, saya mulai ke gereja. Di akhir anak ketiga, 3 tahun kemudian lahir yang ketiga. Yang ketiga saya sudah mulai setia, selalu saya ingatkan melalui penyakit atau apapun, diingatkan saya selalu. Tapi yang lahir yang keempat, disitulah saya menangis. Waktu itu saya ditempatkan di Tanah Baru sampai 5 kali pindah kontrak, sampai 29 tahun saya kontrak. Lahir yang keempat itu saya melihat waktu itu saya bikin dilas untuk tingkat anak saya dengan kontrakan kecil. Anak saya pertama sudah bekerja. Saya melihat waktu dia naik ke atas tidur, saya menangis terseduh-seduh. Menangis, apakah begini saya terus ya Tuhan? Kapan kau beri yang terbaik buat saya? Tapi selalu saya diuji dari anak pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Diuji saya tuh. Saya menangis terseduh-seduh waktu lahir anak keempat. Akhirnya saya di suatu waktu berjalan saya ke depan 200 meter. 200 meter. Saya melihat tempat indah. Pas tempat saya sekarang. Saya mau pindah saya ke sana Tuhan. Itu besar. Itu puji Tuhan, memang Tuhan sertai. Begitu saya tanya, yang punya, enggak ada yang punya. Bisa ditelepon? Bisa. Pak, rumah dikontrakin enggak Pak? Iya, kontrakin. Setelah saya lihat di rumah itu begitu besar, kayak main bola bisa. Waktu itu masih di kosong. Katanya, Pak Haji, berapa? 25 juta. 25 juta setahun, sudah besar sekali itu 25 juta. Akhirnya saya nggak punya duit hanya 5 juta waktu itu. Pak, 15 juta dikasih nggak Pak? Setahun. Hanya itu punya uang yang bisa saya usahakan. Akhirnya dikasih itu 15 juta. Anak saya yang kedua bilang, percaya nggak ini Pak? Jadi nggak ini? Jadi udah kasih Banjar 5 juta. Soalnya itu 5 kamarnya 5. WC-nya ada 3. Kan anakmu 5. Anakmu 4. Jadi 1-1. Ini kenapa Haji sama Bu Haji? Nanti itu rumah akan sama kamu, percaya sama Tuhanmu. Gitu. Malah dia ingatin saya, kau percaya pasti Tuhan punya cara gitu. Jadi setahun sebelum saya berjalan setahun, dikasih surat mengontrak minta 20 juta. Dari mana aku punya duit Tuhan 20 juta? Itu aku di jalan 20 juta. Setelah belum 2 tahun, udah minta itu dikontrak sampai 7 tahun. 7 tahun, dari mana duit 7 tahun? Dengan 15 juta kali 7 berapa? Kalau udah saya bayar 2 tahun, ini tambah 5 tahun lagi. Akhirnya Tuhan tetap kasih jalan ke saya. Kasih jalan, dikasih pinjam 200 juta dari bank. Bayar itu sampai 7 tahun. Setelah itu 7 tahun itu berjalan, belum 2 tahun. Itu masih naga rumah beli aja. Kelamaan 7 tahun. Tuhan, dari mana bisa beli? Saya tanya, berapa duit? 1,6. 1,6 seumur saya nggak dapat duit 1,6. Dari mana? Karena tak percaya sama Tuhan. Malah dia Pak Haji, Bu Haji mengingatkan saya, kau percaya sama Tuhan, Tuhan akan beri jalan. Akhirnya aku dapat usulan cuma dapat 600. Saya tahu lah sama Pak Haji. Ini titik terakhir 12,5. 1M 250. Itu pun nggak tahu dari mana itu duit. Tapi yang saya Tuhan tolong saya itu Pak Haji mengingatkan saya begini. Sekarang saya bikin lunas. Biar kamu bisa minjem ke bank. Malah saya diajarin. Ambil kok saya cari, gue berdua sama istri nyari. Dapat 400 juta. Tutup ini langsung
400 langsung nggak bisa kita pakai, itu langsung dia yang terima. 400 sama 1 M. Akhirnya sisa 250. Saya punya tanah di Citayam, saya jual 200 juta. Akhirnya saya kasih 100 untuk obat, berobat istri 100 juta, sama yang lainnya. Tapi yang saya mau saksikan sampai sekarang, Tuhan selalu bersama dengan saya. Itu lunas saya bayar ke Pak Haji. Waktu dia meninggal masih sisa 250 juta. Tapi Tuhan yang baik banget sama saya. Selama dia meninggal ditinggalkan saya bisa lunas sampai sekarang. Puji Tuhan saya bisa. Saya yang mau katakan, saya Tuhan coba saya, tapi Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan saya sedikitpun, berjalan dengan baik. Dan saya ditempatkan selama 29, saya disuruh untuk dicoba dan menderita untuk menyekolahkan anak kuliah, hanya minjam. Semua anak-anakku bisa sekolah di negeri. Saya punya semua kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa bagi saya. Saya ini enggak pernah saya saksikan ini, tapi hari ini di umur saya 59 tahun, saya mau saksikan kemurahan Tuhan itu sungguh besar. Tapi Tuhan menguji saya untuk setia dan harus sabar menunggu kapan saatnya Tuhan akan berikan. Saya sudah terima itu. Saya sekarang di masa tua saya ini, Tuhan berkat COVID itu, zaman COVID saya bisa membayar itu rumah. Sungguh luar biasa. COVID itu sangat susah. Saya dibilang saya ini masa COVID susah, saya tidak ada susah. Iya, saya merasakan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan dicukupkan walaupun saya dengan sederhana mungkin, tapi dicukupkan selalu. Dan disinilah saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan selama saya 29 tahun ditempatkan di Tanah Baru dengan ujian sangat berat, dan meminjam dengan berbunga. Saya tetap jalankan, tapi saya sudah ditempatkan di tempat yang sangat baik, sangat luar biasa untuk kedepannya. Saya Tuhan, Opa udah lihat saya ditempatkan di tempat itu, semua berjalan dengan baik. Dan kita pun, ini kesaksian buat saya, kalau kita dengan hati yang tulus, tidak ada sebenarnya angin atau ganjalan di dalam hati kita, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan saya pun harus berjanji sama Tuhan selama hidup saya mau. Memang saya itu merasakan, saya orang penjudi, dan saya pun sudah merasakan betapa luar biasa Tuhan mengubah saya, membentuk saya. Saya bisa itu semua karena doa ibu. Dia selalu setia, dia mendoakan saya dan tidak pernah memarahi saya walaupun 3 hari 3 malam saya tak pulang. Dia hanya dari mana? Gimana? Saya udah kebiasaan begitu. Inilah cobaan buat saya dan pengalaman hidup saya ini. Biarlah kita semua pasti Tuhan jawab. Tuhan berikan yang terbaik. Kalau kita dengan hati yang gimana ya, dengan pasrah kepada Tuhan dan sesama kita di antara kita enggak ada unek-unek, enggak ada kebencian, enggak ada. Dan kadang-kadang kita manusia, kita manis di mulut tapi di hati enggak tahu. Banyak hal. Itulah yang menghambat jawaban doa kita. Iya. Kalau kita harus tulus dengan apa adanya. Terima kasih. Ini kesaksian buat kita semua. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kesaksian yang begitu menguatkan. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta kawan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami naikkan ucapan syukur kami untuk pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati Engkau di tempat ini ya Tuhan. Dengan tubuh yang sehat diberkati, Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan memberkati pelayan-Mu yang akan membawakan persembahan, bahkan setiap jemaat yang akan memberikan persembahan.
Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Saudara-saudaraku, mendengarkan kesaksian dari Pasinaga tadi sungguh menguatkan kita. Tapi satu yang kita pelajari, bahwa saat-saat indah itu adalah saat kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Walau badai, topan menghadap, walaupun cobaan menerpa, Dia yang akan kuatkan kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan begitu berat, tapi saat kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Dia akan menguatkanmu. Tuhan yang sama yang Pasinaga sembah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan, bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Peluk kami Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Nya, katakan hadirat
Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, benar Tuhan, haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Haleluya, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. haleluya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat suaramu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kami disibukkan oleh perkara-perkara duniawi yang seringkali membuat kami menjadi letih, lesu, berbeban berat. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami ingin menikmati kasih-Mu. Hanya kasih Tuhan yang menghibur kami. Hanya kasih Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi hari-hari kami. Kami bersyukur oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami masih ada sampai saat hari ini. Oleh penyertaan Tuhan, kami berada di minggu yang kedua di bulan November ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang, kami bersyukur, karena inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Terlalu besar kasih Allah dalam hidup kami. Kami hanya dapat bersyukur. Kami hanya dapat bersyukur. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Lewat pujian, lewat kesaksian. Dan kami percaya ucapan syukur kami sudah sampai ke hadirat-Mu. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami perlu firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Hanya firman-Mu yang memberikan kepastian dalam hidup kami. Hanya firman-Mu lah pengharapan bagi kami. Sebab itu berfirmanlah, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Bagi kami yang mendengar, berikan kami tanah hati yang lembut. Berikan kami telinga rohani yang peka untuk mendengar dan menangkap pesan Allah. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan. Kami persilakan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa pagi hari kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah dengar banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan lewat pujian dan juga lewat kesaksian itu sudah dengar. Itulah kalau kehidupan sebagai orang percaya. Kita dengar tadi kesaksian Pak Sinaga, Tuhan sanggup memenuhi apa yang kita butuhkan. Tepat waktunya Dia sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan pasti mencukupkan. Karena Dia berjanji, ya. Allahku, kata Paulus, akan mencukupi, akan memenuhi semua kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan. Jadi jangan khawatir di dunia ini, karena Tuhan sudah berjanji, apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, memang kita hidup pada hari-hari yang sulit, ya. Hari-hari yang sukar, kita sudah harus menyadari bahwa kita tidak bisa memiliki pola pikir seperti dulu lagi. Seperti kanak-kanak rohani. Kita harus berpikir menurut pikiran Allah. Kita harus melihat masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi menurut sudut pandang Allah. Menurut kacamata Allah. Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Dengan berkemenangan. Dengan bersyukur kepada Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di kaum pria beberapa minggu yang lalu. Ya, tapi saya akan sampaikan ini karena menurut saya ini sangat penting dan saya sendiri merasa diberkati ketika saya
membaca firman Tuhan ini ya. Saya akan ajak kita sama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Sebenarnya ayat-ayat ini kalau saya pertama-tama saya membaca, ini menurut saya ayat-ayat yang sulit, yang sukar untuk dimengerti, sukar untuk dipahami. Kalau menurut saya ketika saya pertama-tama membaca. Tapi ketika saya membaca dan merenungkan dan menggali firman Tuhan ini, sungguh luar biasa firman Tuhan itu ternyata. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini tema firman Tuhan bagi hari ini. Di saat aku lemah, maka aku kuat. Tadi kita sudah dengar pujian kaum wanita ya. Kuasamu bekerja di saat kelemahan. Nah, di sini Paulus yang menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Korintus, dia men-sharekan pengalamannya sendiri sebagai seorang rasul. Ya. Bahwa ada saat-saat tertentu dalam kehidupannya di mana apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia dambakan, itu ternyata Tuhan tidak kabulkan. Tuhan tidak penuhi. Tuhan tidak turuti maunya Paulus. Ya. Dia punya masalah, dia kata ada duri dalam daging. Dia sudah berdoa 3 kali. Seorang rasul sekelas Paulus berdoa 3 kali. Tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak penuhi apa yang dia mau. Tuhan tidak kabulkan keinginannya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita juga sebagai orang Kristen, anak Tuhan, seringkali kita juga berada pada satu situasi di mana kita berada pada posisi yang sama seperti Paulus. Ada permohonan, ada keinginan, ada harapan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tidak dijawab doa-doa kita. Mengapa? Apa maksud Tuhan? Ini bukan hal yang mudah bagi Paulus. Dia berkata dia sudah 3 kali berdoa. Pasti ini hal yang sangat serius. Kalau hanya cuma enteng mungkin sekali doa cukup lewat aja. Tapi ini sampai 3 kali. Berarti ini masalah yang berat. Dia butuh sekali pertolongan Tuhan. Dia butuh sekali jawaban Tuhan. Berapa banyak kita juga kadang mengalami hal yang sama. Oh Tuhan, kok doa saya tidak dijawab ya. Kondisi saya tidak berubah. Apa yang saya harapkan tidak terjadi. Keinginan saya tidak dituruti. Nah, di sini kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Pertama kita akan lihat ayat-ayat satu persatu. Dikatakan oleh firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah. Kata cukup di sini kita harus mengerti apa yang Tuhan maksud dengan cukup. Ya. Cukup di sini itu dalam bahasa asli Alkitab arkeo itu memiliki arti memadai atau sesuai ukuran. Tetapi dia juga memiliki arti yang lain, atau arti di balik itu ya. Itu adalah memanfaatkan. Atau bahkan juga memiliki arti menangkal atau mencegah. Saya coba memahami gimana sih arti satu kata bisa luas begitu. Cukup, memadai, tapi juga ini memanfaatkan dan juga berarti menangkal atau mencegah.
Saya mulai mengerti ketika kita sudah berumur-umur, ya saya juga nggak bilang saya sudah masih muda ya, saya sudah 50 lebih. Dulu waktu kita muda, kalau kita mau makan, apa aja kita makan ya kan? Nasi, soto babat, jeroan, semua dimakan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya kita mau makan. Tapi sekarang, nah ini baru kita mengerti kata cukup itu. Makan secukupnya. Karena apa? Karena kalau lebih jadi penyakit. Ini saya mengerti cukup itu artinya juga mencegah, menangkal, memanfaatkan apa yang ada itu semaksimal mungkin, tapi jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Itu kata cukup di sini artinya. Jadi ketika Tuhan bilang cukup, itu maksudnya itu baik. Karena apa? Karena kalau lebih, itu bisa menjadi hal-hal yang membahayakan, merugikan bagi kita. Sebagai orang percaya ketika Tuhan memanggil kita, dia sudah siapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Cukup untuk kita hidup menjadi orang yang benar, menjadi orang yang saleh. Kita baca ayatnya di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Paulus berkata, ketika Tuhan memanggil kita, itu sudah satu paket. Dia sudah siapkan, dia sudah katakan telah menganugerahkan, telah berarti sudah dianugerahkan kepada kita. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, dia telah menganugerahkan bagi kita apa? Janji-janji. Nah, disinilah yang unik ya. Tuhan telah berarti sudah menganugerahkan. Tapi yang dianugerahkan itu berupa janji. Janji itu belum terjadi. Telah dianugerahkan janji. Bagaimana janji yang telah dianugerahkan itu bisa terjadi? Kita nikmati, dikatakan lewat pengenalan. Lewat pengenalan akan Tuhan, maka janji yang telah dianugerahkan itu bisa kita nikmati. Saya gambarkan seperti orang tua yang ketika anaknya mau lahir dia sudah siapkan. Untuk anak saya ini, saya sudah beli polis. Nanti dia mau TK, uangnya sudah ada. Dia mau masuk SMP, uangnya sudah ada. Dia mau untuk masuk SMA, biaya sekolahnya sudah saya siapkan. Dia mau kuliah, sudah ada. Nah, tapi itu bisa dinikmati saat anak ini masuk TK. Kemudian mau dia bisa nikmati yang SD. Kalau dia lulus ujian TK, masuk SD. Dia bisa nikmati janji yang untuk SMP. Kalau dia lulus ujian SD, masuk ke SMP. Seterusnya begitu. Nah, seperti itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Pengenalan, pengetahuan, pemahaman tentang Tuhan itu menentukan berapa banyak janji-janji yang Tuhan sudah anugerahkan itu bisa kita nikmati. Saudara melewati tahapan hidup saudara tadi, pas saudara bilang dicobai, diuji. Iya memang. Setiap tahap dalam kehidupan kita ada poin dari Tuhan. Dan ketika itu kita dapatkan, kita berhasil, maka janji yang telah dianugerahkan itu menjadi bagian kita. Seperti polis yang bisa dicairkan. Kalau polis itu SMP, saudara nggak lulus SD, saudara nggak bisa mencairkan itu. Karena syaratnya itu untuk biaya SMP. Nah, demikian itu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatunya itu disediakan, udah tersedia. Tapi syaratnya kita harus melalui proses yang namanya apa? Pengenalan. Kita harus makin kenal Tuhan, makin meningkat tahap pengenalan kita kepada Tuhan untuk dapat menikmati janji yang juga semakin meningkat. Tapi ingat, janji itu telah dianugerahkan. Untuk menikmatinya kita harus
mengenal. Melalui pengenalan. Dikatakan itu di ayat 4. Ya. Dengan jalan itu dikatakan. Dengan jalan apa? Ya dengan jalan itu dikatakan pengenalan di atas dia, bukan oleh pengenalan akan dia. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, janji-janji itu menjadi milik kita. Deposito yang sudah siapkan itu menjadi berkat bagi kita. Tepat pada waktunya. Jadi di sini dituntut dari diri kita sebagai manusia untuk kita boleh semakin meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Itulah poin yang menjadi titik di mana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan itu. Nah, dikatakan di sini apa? Inilah hal yang Tuhan siapkan, mekanismenya seperti itu. Ada janji yang telah dianugerahkan, dinikmati oleh pengenalan kita. Dan dikatakan apa? Janji-janji itu, ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau dalam ayat 3 dikatakan, kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi yang Tuhan anugerahkan itu, yang Tuhan sudah siapkan itu berguna untuk kita bisa hidup yang saleh. Berguna untuk kita bisa hidup mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Itu Tuhan sudah siapkan cukup. Tadi, ya, archeo tadi sudah cukup. Tersedia dan harus dimanfaatkan dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi anugerah Tuhan itu cukup untuk kita hidup menjadi orang yang suci, orang yang kudus, yang memiliki kodrat ilahi, tapi mencegah kita untuk hidup menurut nafsu. Itulah arti kata cukup. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Kenapa Tuhan tidak penuhi? Ya kalau Tuhan penuhi, Tuhan kabulkan. Mungkin itu melampaui apa yang Tuhan tidak rencanakan. Dan itu berakibat apa? Anda bisa jatuh ke dalam nafsu duniawi. Bagi setiap kita, Tuhan sudah memanggil dan sudah siapkan rencana itu pas, tepat untuk kita. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita hidup semau-mau kita, ya, dengan alasan Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup memenuhi semua apa yang saya mintakan, lebih dari apa yang saya pikirkan, bahkan lebih dari apa saya doakan. Ya, itu memang Tuhan berkata, tapi sebenarnya konteksnya. Tuhan menyediakan segala sesuatu cukup supaya kita bisa hidup menjadi orang yang suci, yang kudus, yang bisa beribadah, bisa melayani, bisa menjadi saksi. Tapi tidak sampai kita terjerumus dalam hawa nafsu duniawi. Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang itu nggak ada puasnya. Diberkati Tuhan, mau tambah lagi. Diberkati Tuhan, mau tambah lagi, mau tambah lagi. Akhirnya apa? Terjerumus pada hawa nafsu duniawi. Tuhan tidak menginginkan itu. Bagi Tuhan, ya, apa gunanya kalau memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Jiwamu jauh lebih berharga. Bagi Tuhan tidak ada masalah untuk tidak memberkati kau secara materi, tapi jiwamu selamat daripada Tuhan penuhi semua kemauanmu secara materi, secara nafsu duniawi, tapi jiwamu binasa. Apa gunanya? Karena Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, membawa kita kembali ke surga. Bukan untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan menyebabkan kita masuk neraka. Cukup. Itulah cukupnya Tuhan. Cukup untuk kita hidup saleh, untuk kita hidup kudus, hidup beribadah, hidup melayani, hidup menjadi saksi. Tapi bukan hidup menurut hawa nafsu dunia. Itu harus kita mengerti poin itu. Jadi ketika Tuhan bilang cukup, ya cukup. Jangan saudara bilang gak cukup. Cukup ya. Kita harus belajar memiliki rasa cukup. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 10 sampai 10, kita harus beribadah dengan rasa cukup. Coba kita baca ya, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10.
Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Persis seperti dalam 2 Petrus tadi. Kita beribadah cukup. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan secara ekstrim dikatakan oleh Paulus, asal ada makanan pakaian cukuplah. Jangan sampai kita terjebak pada hawa nafsu mengejar kekayaan. Dengan cara-cara yang rohani tanda kutip. Membayar perpuluhan supaya apa? Diberkati berlipat-lipat kali ganda. Memberi persembahan supaya apa? Supaya Tuhan limpahkan berkat lebih banyak lagi. Ini namanya mancing berkat. Ini namanya dagang. Bukan beribadah. Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dengan apa yang ada. Jangan niatnya itu mengejar kekayaan. Karena kalau kita mengejar kekayaan, kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai kesukaan yang membawa kepada kebinasaan. Maka kita kalau bilang cukup, ya cukup. Jangan paksa Tuhan, jangan ngeyel gitu sama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang cukup bagi kita. Dia nggak akan biarkan saudara kekurangan, menderita, kelaparan. Tuhan siapkan segala sesuatu yang kau butuhkan cukup untuk kau hidup yang saleh, hidup beribadah, hidup melayani, hidup bersaksi, tidak untuk mengikuti hawa nafsu dunia. Itulah cukupnya. Jadi ketika Tuhan Paulus mengerti, Tuhan bilang cukuplah karuniaku bagimu. Itulah yang dia maksud. Cukup. Karunia Tuhan cukup bagi kita. Sekarang kita lihat ayat berikutnya dikatakan oleh Paulus tadi. Ya. Kita kembali ke 1 Korintus 12. Kemudian Paulus berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini kita harus lihat lagi lebih dalam. Kelemahan di sini itu dalam bahasa Alkitab astenia itu artinya apa? Bisa berarti sakit, bisa berarti menderita, bisa berarti bencana, bisa berarti tak berdaya, powerless, tak berdaya, tak punya kemampuan. Itu dimaksudkan kelemahan di sini. Tetapi kenapa dikatakan oleh Paulus ini hal yang menarik? Dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini kita harus pahami apa maksudnya. Di dalam tidak berdayaan, dalam sakit, dalam penderitaan, dalam bencana, justru di situ di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kata sempurna di sini, kata sempurna di sini itu yang digunakan dalam bahasa adalah teleitai. Teleitai itu dari kata dasarnya teleo. Itu yang artinya apa? Selesai, tuntas, sempurna. Jadi di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menuntaskan, menyelesaikan, menyempurnakan. Apa maksudnya? Teleitai, kita ingat ada seseorang yang pernah mengucapkan kata ini dalam Alkitab. Siapa? Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, ini ketika peristiwa kayak Yesus mati di kayu salib digantung. Ini saat-saat terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafasnya. Yohanes 19 ayat 30 dengan firman Tuhan, sesudah Yesus
meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata sudah selesai, dalam bahasa aslinya tetelestai. Kata yang sama seperti dikatakan oleh Paulus. Dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Itu sama katanya telio. Selesai, tuntas. Nah, saudara lihat, inilah maksudnya. Saudara lihat di dalam kehidupan Yesus pelayanan 3,5 tahun. Dia adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, membuat mukjizat air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia sangat berkuasa, dia sangat kuat, dia sangat mampu. Tapi ayat ini berkata ini suatu paradoks yang luar biasa. Yesus menuntaskan misinya, menyelesaikan tugasnya, bukan dengan mengandalkan kekuatannya, bukan dengan mengandalkan kuasanya, bukan dengan mengandalkan kehebatannya, tapi dengan apa? Kelemahannya, ketidakberdayaannya. Tapi justru di saat ketidakberdayaannya, di saat titik terendah terlemah dalam hidupnya, maka tugasnya di dunia bisa diselesaikan. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kita harus belajar dari ini. Ini yang oleh Paulus, dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan itu menyempurnakan. Kuasa Tuhan itu yang menyelesaikan. Kuasa Tuhan itu yang menuntaskan. Kita sebagai manusia banyak kali ngotot. Kalau ada masalah, ada persoalan, kita mau pakai kekuatan kita, semampu-mampunya kita, sehebat-hebatnya kita untuk menyelesaikan masalah. Itulah manusia. Ada orang yang begitu ngotot, makin banyak masalah, makin fighting spiritnya bangkit, makin ngotot dia, makin berusaha. Pokoknya saya harus atasi, saya harus menang, saya harus bisa, saya harus mampu. Kadang-kadang saudara-saudara, ya, masalah dalam kehidupan kita itu selesai justru ketika kita tak berdaya. Masalah yang besar dalam kehidupan kita kadang-kadang selesai dengan apa? Dengan ketidakberdayaan kita. Kita sudah tidak mampu, kita hanya berserah. Saya tak mampu, saya tak berdaya. Seperti Yesus, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku, tak berdaya. Tapi di situ dia bisa berkata, tetelestai, sudah selesai. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Orang-orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu. Ingat saudara-saudara, kita manusia. Kita harus belajar dari Yesus. Ada saat tertentu dalam kehidupan kita, kita hanya bisa, ya Tuhan, kepadamu saya serahkan hidup saya. Kepadamu saya serahkan keberadaan saya. Di titik terlemah kita, kuasa Tuhan yang menyelesaikan, amin. Kuasa Tuhan yang menuntaskan, amin. Inilah dimaksud oleh Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sama seperti dalam Yesus, di titik terlemahnya. Dia menuntaskan tugasnya di dunia untuk menyelamatkan seisi dunia. Itulah jalannya Tuhan. Itulah jalannya orang percaya. Di dalam kelemahan tak ketidakberdayaan, kuasa Tuhan menyempurnakan. Kuasa Tuhan menuntaskan. Jadi nggak apa-apa kalau kita merasa nggak berdaya, udah merasa nggak sanggup, nggak apa-apa. Serahkan saja pada Tuhan. Tuhan, serahkan hidupku dalam tanganmu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian lanjut kita akan baca ayat ini. Ayat yang ke-10. Kembali ke 2 Korintus tadi.
Saya lanjutkan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tadi pertama dia kata, di dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Tetelestai. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sekarang supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, ketika kita sedang dalam kondisi yang lemah, tak berdaya, tak punya kuasa, tak punya kemampuan, dikatakan apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kata turun menaungi aku itu dalam bahasa aslinya episkenu. Itu artinya apa? Secara letter lex harfiah itu arti episkenu adalah mendirikan tenda atau berkemah. Jadi di sini dikatakan oleh Paulus, ketika aku sedang dalam kelemahan, justru dikatakan di situ kuasa Tuhan berkemah. Kuasa Tuhan didirikan, ditegakkan di atas kelemahan. Di saat-saat kelemahan, titik terendah dalam kehidupan, disitulah dikatakan Tuhan atau kuasa Tuhan itu berdiam, mendirikan tenda, tinggal berdiam di atas, bersemayam di atas kelemahan kita. Jadi kelemahan kita tidak berada itu adalah fondasinya, tempat Tuhan itu tinggal, tempat Tuhan itu diam, tempat Tuhan itu bersemayam. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Perhatikan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Di saat kelemahanku, di saat ketidakberdayaanku, di saat hatiku remuk, firman Tuhan katakan Tuhan bersemayam. Memang dia bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha mulia, kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang maha tinggi, tapi aku juga bersemayam di hati orang-orang yang remuk, hati orang-orang yang hancur, hati orang-orang yang tak berdaya. Untuk apa? Untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang yang hatinya remuk tadi. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang hatinya hancur tadi. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kita harus menyadari justru kita lemah dalam kehidupan kita. Hati kita sudah hancur, hidup kita sudah rasanya selesai, Tuhan tamat. Justru di situ Allah berkemah, Allah bersemayam, Allah bertahta. Dia gak bisa bersemayam di atas egoisme. Dia gak bisa bersemayam di atas kesombongan. Dia gak bersemayam di atas harga dirimu yang tinggi itu, gengsimu, pangmu, kedudukmu. Tidak, dia tidak bersemayam di situ. Dia bersemayam di hatimu yang hancur, di hatimu yang berdaya, hatimu yang pasrah. Allah bersemayam
di atas hati-hati yang hancur. Makanya Paulus berkata, aku bersuka cita, aku bergembira atas kelemahanku. Kenapa? Karena di atas kelemahanku itulah kuasa Kristus Allah bersemayam. Amin. Jadi gak apa-apa saudara merasa hancur hati, merasa gagal, merasa gak mampu, merasa gak sanggup. Gak apa-apa. Itulah tempatnya Tuhan bersemayam dalam hidup. Luar biasa kalau kita memahami, ternyata begitulah. Menjadi orang Kristen seperti itu. Kita menikmati Tuhan di saat kita tak berdaya. Kuasa Tuhan sempurna saat kita tidak mampu. Seperti lagu berkata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Di saat ku tak berdaya, Dia berkemah dalam hidupku. Yang membangkitkan semangatku, yang menghidupkan harapanku. Inilah yang Tuhan gunakan. Tanda kutip sepertinya trik ya, nipu iblis. Ketika Yesus disalibkan, wah iblis bersorak, dia sudah mati, dia sudah kalah. Tapi Yesus tidak tinggal mati. Di kelemahan dia dituntaskan pekerjaan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Tapi kemudian dia bangkit kembali. Dia dimuliakan. Dia adalah Allah. Dan karena itu semua lutut bertelut, semua lidah mengaku dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan izinkan kita sampai ke titik terendah. Supaya apa? Dia bisa bangkitkan kembali kehidupan kita. Dia bisa bangkitkan kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya dinyatakan. Kuasa kebangkitannya dikerjakan. Kalau saudara gak pernah merasa terpuruk, gak pernah merasa jatuh, gak pernah merasa mati, saudara gak akan pernah bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan izinkan kita berada pada situasi di mana kita merasa, aduh Tuhan udah habis dah. Total ini habis. Udah mati. Kuasanya bersemayam. Kuasanya menuntaskan. Kuasanya membangkitkan semangat kita. Amin. Itulah kehidupan orang Kristen. Makanya ketika saya mengerti itu luar biasa. Luar biasa kata oleh firman Tuhan. Selanjutnya apa? Kita terus. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela dalam kelemahan. Itu dalam bahasa asli senang dan rela ini hanya satu kata. Ya. Eudeko dalam bahasa aslinya. Senang dan rela di dalam kelemahan. Tapi dalam sesungguhnya arti dari eudeko ini artinya apa? Saya pikir. Saya setuju. Itu artinya. Jadi setelah saya mengerti semua ini, bahwa dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan menyempurnakan. Jadi ketika saya sudah mengerti bahwa dalam kelemahanku Allah bersemayam, saya setuju. Saya menyadari, approve bahasa Inggrisnya. Saya approve bahwa kelemahan-kelemahan ini baik bagi saya. Aku justru senang dan susah kelemahan-kelemahan ini. Aku setuju kelemahan ini terjadi. Aku setuju masalah ini terjadi. Aku setuju kegagalan ini terjadi. Setelah saya memikirkannya, setelah saya memahaminya, setelah saya mengerti. Setuju. Tuhan, saya setuju Tuhan rencanamu. Saya setuju Tuhan caramu. Saya setuju Tuhan jalanmu. Saya setuju rancanganmu. Setelah saya mengerti bahwa semua ini begitu luar biasa rencana Tuhan. Saya setuju Tuhan. Saya senang Tuhan. Saya rela Tuhan. Bisa saudara-saudara sini berkata rela dalam titik-titik terlemah kehidupanmu, dalam usahamu yang gagal, dalam kehidupanmu yang saudara rasa
berada pada titik terendah. Saudara bisa berkata, ya Tuhan, saya rela semua ini Tuhan terjadi. Saya rela Tuhan, izinkan semua itu dalam hidup. Kita bisa mengerti dulu seperti yang Paulus tadi sudah sampaikan. Maka kita bisa dengan tulus berkata, ya Tuhan, aku senang dan rela dalam kelemahan ini. Aku terima keadaan ini Tuhan. Titik terendah dalam hidupku ini aku terima Tuhan. Aku setuju Tuhan. Karena aku mengerti ternyata di balik semua itu. Wow, rencana Tuhan itu luar biasa. Itu luar biasa. Tuhan mau kita menikmati yang luar biasanya itu dari Tuhan. Yang hebat-hebatnya itu dari Tuhan. Makanya dia izinkan kita berada di titik terlemah kita. Supaya apa? Ketika kita bangkit, kita berhasil, kita dihidupkan kembali, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tidak ada satu pun yang kita bisa banggakan. Karena kita sudah mati. Finish, selesai. Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan. Maka kita bisa berkata, Tuhan, semua ini hanyalah daripadamu. Semua ini hanyalah berkat-Mu. Semuanya anugerah-Mu Tuhan, bukan saya. Saya gak ada apa-apanya Tuhan. Saya mati Tuhan, saya sudah gagal. Saya sudah gak berhasil. Dan kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada sampai hari ini, masih bisa menikmati berkat Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya saya senang Tuhan. Tuhan izinkan masalah, kelemahan, persoalan. Tuhan silakan Tuhan. Saya senang. Karena saya tahu itulah titik-titik di mana Tuhan akan membangkitkan saya. Memberi saya semangat kehidupan. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan itu. Aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata kuat di situ adalah dunatos. Dari kata dunamis. Apa itu dunamis? Roh Kudus kuasa Allah. Amin. Justru ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus penolong itulah membuat aku menjadi kuat. Inilah firman Tuhan bagi hari ini, bagi kita. Semua kita senang hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua kita senang berada dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Tapi ingatlah saudara bahwa kehidupan di dunia ini seperti yang saudara katakan, tidak semakin mudah, tidak semakin nyaman, semakin sukar. Makanya saya katakan tadi di awal, yang harus kita siapkan adalah hati kita. Cara kita memandang kehidupan ini seperti apa. Nah pagi hari ini firman Tuhan sudah membekali kita dengan cara pandang yang benar. Seperti Paulus, jangan jadi orang tua yang cengeng. Baru sekali doa gak dijawab sudah ngambek. 2 kali doa Tuhan gak kabulkan sudah gak ke gereja. Paulus justru kali berimannya ditunjukkan oleh pemahamannya. Bahwa ini Tuhan izinkan supaya apa? Aku menikmati kuasanya. Kuasanya menyempurnakan, kuasanya berdiam, kuasanya membangkitkan, kuasanya membuat aku kuat. Itulah anak-anak Tuhan yang siap untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Itulah anak Tuhan yang siap menghadapi masa-masa yang sulit yang akan datang dalam kehidupan kita. Jangan jadi anak Tuhan yang cengeng, jangan jadi anak Tuhan yang lemah. Jadilah anak Tuhan yang kuat oleh karena kuasa Roh Kudus memberi kita kekuatan. Puji Tuhan, sampai dengan sini Tuhan saya kembalikan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengambil kesimpulan firman Tuhan sebagaimana tadi dikatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Saudara perhatikan dalam tubuh kita ini. Kalau ada kelebihan,
itu akan menimbulkan penyakit. Kalau kelebihan gula, diabetes. Kelebihan garam, hipertensi. Kelebihan minyak, kolesterol, saudaraku sekalian. Ya, jadi memang Tuhan sudah atur begitu rupa supaya kita belajar untuk merasa cukup. Amin. Saya ingat ada yang bertanya kepada Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Tuhan, ajarkan kami untuk berdoa. Lantas Yesus berkata, kalau kamu berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu, dan berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, jadi apa yang Yesus katakan itu benar. Saya kan ada diabetes. Ya, jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya periksa HbA1c. Sebab kata dokter Handoyo, Om Leo harus periksa. Sebab itu yang akan menentukan ya, perkembangan diabetes Om Leo. Ya, saya periksa di Prodia. Hasilnya 8,5. Saya kirim ke dokter Handoyo lewat WA. Waduh, Om Leo ini ketinggian, tinggi banget ini HbA1c-nya. Terus gimana, dokter? Apa yang saya harus lakukan? Kurangi makan nasi. Saya pikir ya udahlah, saya mau kurangi makan nasi. Ya. Saya makan sayur. Kalau saya makan gado-gado, saudaraku sekalian. Pokoknya yang sayur-sayur lah. Kebanyakan sayur timbul asam urat, saudaraku sekalian. Asam uratnya tinggi. Waduh, saya bilang ini. Jadi memang semuanya nggak boleh lebih. Ya, harus cukup. Memang Tuhan sudah atur, saudaraku sekalian. Dalam hidup kita ini harus cukup, tidak boleh lebih. Haleluya. Dan juga tidak boleh kurang. Ya, makanya orang yang merasa cukup itu dia tahu bersyukur. Haleluya. Orang yang bersyukur itu, saudaraku sekalian, dia pasti menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kita katakan, Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi katakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Memuji
kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah dipuaskan dengan firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang selalu membangkitkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang mengetahui segala apa yang menjadi isi hati kami pagi hari ini. Engkau yang sangat mengetahui apa yang menjadi persoalan masalah yang kami hadapi saat ini. Mungkin saat ini kami berada dalam kondisi kelemahan karena berbagai macam persoalan beban yang kami hadapi. Tetapi lewat firman-Mu pagi hari ini, kami boleh ingatkan kembali Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini, kami boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Walaupun ada persoalan masalah, mungkin kelemahan yang menjadi kami rasakan saat ini Tuhan, tetapi kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan kami. Karena di dalam kelemahan kami boleh melihat kuasa Tuhan turun menaungi kami. Kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Engkau yang akan menjawab setiap persoalan-persoalan kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, Roh Kudus-Mu terus diam di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah sambut kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih. Mari Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau taruh isi hati-Mu kepadanya. Hikmat yang dari Tuhan Kau tambahkan kepadanya. Karunia-karunia dari Tuhan Kau berikan kepadanya. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, persembahan kita. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama
Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parlia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kita berdoa untuk Bapak Yonatan, dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan melihat jalur ibadah kita 1 minggu depan seperti yang tertera di warta jemaat bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan link. Untuk minggu ketiga di bulan November, tanggal 20 November, ibadah raya kita minggu pagi. Song leadernya Saudara Fidel. Untuk kolektan Ibu Yani dan Ibu Yuni, penerima prokes kesehatan Ibu Yohana. Untuk ibadah sore harinya Song leader Bu Sisi, prokes kesehatannya adalah Ibu Manulang. Untuk ibadah hari Selasa, ibadah wanita jam 3 sore di gereja, Song leader Bu Sisi, renungan Ibu Yeri. Untuk ibadah kaum pria, saya mohon untuk kaum pria hari Jumat kaum pria tanggal 18 ibadah jam 7.30 malam jam 19.30 dengan Song leader Bapak Hendra, firman Tuhan Bapak Gembala. Untuk ibadah pemuda remaja hari Sabtu jam 5 sore di gereja tempat ini. Yang berikutnya lah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Bapak Saud Sinaga, Bapak Heri Saragi, Bapak Andika Slamet, Ibu Fredika Nancy Maharani, Ibu Rita Yohana tanggal 12 November. Kiranya Tuhan berkati dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun di minggu ini tidak tertera di warta jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Berikutnya mungkin ada pengumuman dari panitia Natal. Tidak ada pengumuman dari panitia Natal. Sekedar informasi panitia Natal bahwa Natal akan dilaksanakan tanggal 18 Desember jam 5 sore. Jadi Natal kita jam 5 sore tanggal 18 Desember, dan pengumpulan dananya saat ini diambil dari kolektan dari pembangunan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Dari pemuda ada pengumuman? Tidak. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan
kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami belajar bersyukur sebab kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Tuhan Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, terlebih kesehatan tubuh mereka. Dengan tubuh yang sehat kami boleh memuliakan Engkau. Hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan mengutus malaikat-Mu melawati mereka, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan bagi kami. Kami percaya semua kami yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Saud Sinaga, Bapak Henry Saragi, Saudara Handika Selamat, Ibu Fredika Nancy Maharani, Ibu Rita Yohana, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Doa kami, tambahkan kesetiaan dan ketaatan, sebab di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri-Mu berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, supaya mereka lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi mencintai Engkau dari hari yang sudah-sudah, sebab umur kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu telah berbuat di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib, mengorbankan diri-Mu, supaya kami yang berdosa diselamatkan, mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat acara Natal GPD Efrata tahun 2022. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut bekerja, supaya apa yang kami persiapkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau senantiasa ada. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami menghampiri tata anugerah-Mu, karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa.